Kali ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menganalisis struktur surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 2. Menganalisis kebahasaan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan penerapan model PBL, mendengarkan surat pribadi dan surat dinas, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis surat pribadi dan surat dinas dengan menggunakan struktur dan kebahasaan surat dinas dan surat pribadi dengan tepat. Materi yang akan disampaikan 1. Menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi. 2. Menelaah struktur dan kebahasaan surat dinas. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan surat pribadi dan surat dinas? Untuk lebih jelasnya tentang materi surat dinas dan surat pribadi, perhatikan tayangan video teks surat pribadi dan surat dinas berikut. Bacalah surat pribadi berikut. Surat pribadi Semarang, 11 April 2018. Teruntuk Kak Fania di Malang. Assalamualaikum. Hai Kak, bagaimana kabarnya? Semoga Kakak tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan di sini kabarku juga baik-baik saja, seperti yang Kakak harapkan. Oh ya Kak, sudah hampir 3 tahun kita tidak pernah ketemu. Dan di sini aku sangat merindukanmu. Aku tahu Kakak sedang sangat sibuk bekerja, dan aku juga disibukkan oleh kegiatanku kuliah, beserta tugas-tugasnya. Kak, semester ini aku sedang ngerjain skripsi loh. Doain cepat selesai ya Kak, dan cepat lulus ya, supaya nanti segera bisa mengunjungi Kakak di Malang. Ayah ibu titip salam buat Kakak. Salam rindu dan semoga selalu sehat di sana. Jangan lupa memberi kabar apapun jika ada masalah. Ayah ibu juga bilang sangat kangen dengan cucunya di Malang. Oh iya, nanti kalau aku main ke Malang, ajak aku main-main ya ke Bromo. Sudah dulu ya Kak, sampai ketemu di masa liburan nanti. Wassalamualaikum, salam kangen adik. Bacalah surat dinas berikut. Surat dinas Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu Pramuka SMP Mutan Tular Semarang 23 November 2021. Nomor 08
garing K garing UKS. Lampiran 1 berkas. Hal permohonan izin. Yang terhormat Wali Murid Sofia Nazila di Semarang. Dengan hormat, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Empu Tantular akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2021 di kawasan Pantai Marina Semarang. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan bersami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala Sekolah Ahmad Zairi, Sarjana Agama, hormat kami Ketua Panitia Rozik Ahmad Zaini. Apakah tayangan video tersebut bisa dikatakan surat pribadi dan surat dinas? Jawabannya, ya, 100% bisa dikatakan surat pribadi dan surat dinas, karena isinya berbentuk komunikasi tertulis. Setelah kalian melihat dan mendengarkan tayangan video fabel tersebut, selanjutnya Anda menentukan ciri umum fabel tersebut berupa tokoh, latar, alur, rangkaian peristiwa, dan amanat. Selanjutnya, kalian diskusikan bersama teman kalian. 1. Analisislah surat pribadi dari tayangan video tersebut dengan menggunakan struktur surat pribadi. Kerjakan pada tabel berikut. Dua, analisislah surat dinas dari tayangan video tersebut dengan menggunakan struktur surat dinas. Kerjakan pada tabel berikut. Kota info, surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas dan surat pribadi. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan yang resmi. Surat pribadi sifatnya bebas. Isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Bahasa yang digunakan juga ialah bahasa sehari-hari. Terkadang, surat ini juga diisi oleh bahasa yang biasa digunakan oleh pengirim dan penerimanya. Berbagai gaya bahasa juga biasa diselipkan di dalamnya. Dua, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat dinas bersifat resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Sifat bahasa surat resmi singkat dan jelas, diungkapkan apa adanya serta-merta berpola tetap. Isi dalam surat dinas bersifat resmi dan mengandung topik kedinasan seperti pengajuan izin, surat lamaran pekerjaan, undangan rapat, dan lain sebagainya. Struktur surat dinas dan surat pribadi. Struktur adalah bagian-bagian surat dinas yang membangun seluruhan bentuk atau wujud dari surat. Terkadang, struktur juga disebut sebagai unsur atau format surat. Tentunya, surat pribadi dan surat dinas memiliki perbedaan struktur. Berikut adalah pemaparannya. Struktur surat dinas. 1. Kop surat.
Bagian ini diisi dengan nama lembaga dan berbagai informasi lain yang biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor kontak lembaga. 2. Nomor surat. Suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat. 3. Tanggal surat. Keterangan tanggal kapan surat itu dikirim. 4. Lampiran. Sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Bisa berupa surat keputusan, data, atau statistik yang perlu disampaikan sebagai konteks lebih dari surat tersebut. 5. Perihal. Judul atau inti dari surat. 6. Alamat surat. Alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. 7. Salam pembuka. Memastikan kita menyapa pada penerima surat. Dalam surat dinas, kata sapaan haruslah baku. Contoh, dengan hormat. 8. Paragraf pembuka. Berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirimkan surat. 9. Inti surat. Merupakan isi dan pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. 10. Paragraf penutup. Berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. 11. Salam penutup. Pada surat dinas, salah satu salam penutup yang paling umum adalah hormat kami. 12. Nama dan tanda tangan. Pada surat dinas, biasanya nama dan tanda tangan yang tercantum adalah seseorang yang berwenang mengatasnamakan organisasi atau lembaga. Bagian surat. Silakan kalian perhatikan. Struktur surat dinas. Silakan kalian memperhatikan contohnya. Ciri kebangsaan surat dinas. 1. Pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Bahasa ragam baku. 3. Kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan kiasan. Struktur surat pribadi. 1. Alamat dan tanggal surat. Agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. 2. Salam pembuka. Menyapa pembaca surat agar terasa lebih hangat. 3. Kalimat pembuka paragraf. Memberikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar menggugah pembaca untuk membaca surat. 4. Isi surat. Menyampaikan isi atau pesan utama yang ingin disampaikan. 5. Penutup surat. Untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi itu dibalas. 6. Nama dan tanda tangan. Untuk memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat. Struktur surat pribadi. Silakan kalian perhatikan contoh berikut.
Ciri kebahasaan surat pribadi. 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. 2. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa bergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama atau untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.